Halo, assalamualaikum para pejuang CPNS sekalian. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai prediksi soal-soal CPNS bidang tes wawasan kebangsaan atau TWK materi NKRI. Namun sebelum lanjut, ada baiknya untuk teman-teman subscribe channel ini agar bisa mendapatkan info dan latihan soal terbaru dari Kelas Ilmu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke soal nomor 1. NKRI lahir melalui revolusi nasional dalam menjebol tata hukum kolonial dan membangun tata hukum baru. Maka, landasan hukum NKRI secara de facto adalah titik-titik. A. GBHN, B. Pancasila, C. Undang-Undang Dasar 1945, D. Proklamasi, atau E. Peraturan Presiden. Pembahasannya, NKRI terbentuk melalui perjalanan sejarah panjang dengan berbagai peristiwa yang mendahuluinya. NKRI lahir melalui revolusi nasional dalam menjebol tata hukum kolonial dan membangun tata hukum baru. Maka, landasan hukum NKRI adalah Proklamasi Kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara de facto yaitu Proklamasi Kemerdekaan, dan secara de jure adalah bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945. Landasan hukum bentuk NKRI dapat ditemukan pada pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 25A, pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang D, proklamasi. Soal nomor 2. Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya negara yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang menjadi latar belakang pendorong bagi kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam wujud terbentuknya negara Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea titik-titik. A. Pertama dan kedua, B. Pertama dan ketiga, C. Kedua dan keempat, D. Pertama, kedua, dan ketiga, atau E. Pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pembahasannya, ada rangkaian makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya negara yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang menjadi latar belakang pendorong bagi kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam wujud terbentuknya negara Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, kedua, dan ketiga. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang D, pertama, kedua, dan yang ketiga. Lalu yang kedua merupakan ekspresi dari peristiwa dan keadaan setelah negara Indonesia terwujud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 3. Dalam otonomi daerah, asas yang melimpahkan wewenang administrasi dari pemerintah pusat kepada daerah disebut dengan titik-titik. A. Sosialisasi, B. Dekonsentrasi, C. Tugas pembantuan, D. Desentralisasi, atau E. Sentralisasi. Pembahasannya, dekonsentrasi adalah sebuah kegiatan penyerahan berbagai urusan dari pemerintah pusat kepada badan-badan lain. Sumber lain menjelaskan bahwa dekonsentrasi itu merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang B, dekonsentrasi. Soal nomor 4. Bank Indonesia sebagai pusat pengaturan seluruh kebijakan moneter dan fiskal merupakan contoh titik-titik. A. Sentralisasi, B. Dekonsentrasi, C. Tugas pembantuan, D. Desentralisasi, atau E. Sosialisasi. Pembahasannya, sentralisasi adalah penyerahan kekuasaan dan wewenang pemerintahan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Dalam hal ini presiden dan menteri. Wewenang tersebut berupa wewenang administrasi dan wewenang politik. Wewenang administrasi yaitu wewenang untuk menjalankan kebijakan.
sedangkan wewenang politik yaitu wewenang untuk membuat kebijakan. Jadi Bank Indonesia merupakan contoh dari sentralisasi. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 5. Kondisi di mana pemerintah pusat membentuk unit-unit pemerintahan di luar pemerintah pusat dengan menyerahkan sebagian fungsi-fungsi tertentu kepada unit-unit itu untuk dilaksanakan secara mandiri merupakan bentuk kegiatan utama dari desentralisasi, yaitu A. Dekonsentrasi, B. Sentralisasi, C. Delegasi, D. Privatisasi, atau E. Devolusi. Pembahasannya, desentralisasi dapat dilakukan melalui 4 bentuk kegiatan utama, yaitu yang pertama, dekonsentrasi, yang kedua, devolusi, yang ketiga, delegasi, dan yang keempat, privatisasi. Kondisi di mana pemerintah pusat membentuk unit-unit pemerintahan di luar pemerintah pusat dengan menyerahkan sebagian fungsi-fungsi tertentu kepada unit-unit itu untuk dilaksanakan secara mandiri merupakan bentuk kegiatan utama dari desentralisasi, yaitu devolusi. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah yang E, devolusi. Kemudian bentuk desentralisasi ini yang lebih ekstensif untuk merujuk pada situasi di mana pemerintah pusat mentransfer kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal pengambilan keputusan, manajemen, dan keuangan. Kita lanjut ke soal nomor 6. Republik Indonesia merupakan negara kesatuan. Yang bukan merupakan kelebihan negara kesatuan adalah A. Bisa meningkatkan persatuan antar warga karena kesamaan aturan. B. Tidak ada tingkatan pemerintahan yang harus disupport dengan dana pusat sehingga lebih hemat. C. Peluang untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan kebijakan yang dibuat pemerintah sangat kecil. D. Sistem negara sangat baik diterapkan di negara yang luas wilayahnya tidak terlalu besar. Atau E. Pemerintah bertanggung jawab atas seluruh pembangunan sehingga hasilnya lebih merata dan seragam. Pembahasannya, kelebihan dari negara kesatuan yaitu yang pertama, bisa meningkatkan persatuan antar warga karena kesamaan aturan. Yang kedua, tidak ada tingkatan pemerintahan yang harus disupport dengan dana pusat sehingga lebih hemat. Yang ketiga, sistem negara kesatuan memungkinkan lebih cepat mengambil keputusan. Yang keempat, sistem negara sangat baik diterapkan di negara yang luas wilayahnya tidak terlalu besar. Yang kelima, pemerintah bertanggung jawab atas seluruh pembangunan sehingga hasilnya lebih merata. Dan yang keenam, lebih stabil karena sistem ini memungkinkan berbagai agama, ras, suku, golongan, dan gender. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C, peluang untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan kebijakan yang dibuat pemerintah sangat kecil. Kalau untuk option C ini itu merupakan kekurangan negara kesatuan. Gitu ya. Soal nomor 7. Yang bukan merupakan hak daerah dalam menjalankan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 21 adalah A. Memilih pemimpin daerah. B. Mengelola kekayaan daerah. C. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah. D. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Atau E. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. Pembahasannya, hak daerah dalam menjalankan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 21 adalah yang pertama, memilih pemimpin daerah. Lalu yang kedua, mengelola aparatur daerah. Yang ketiga, mengelola kekayaan daerah. Yang keempat, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Yang kelima, memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Yang keenam, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. Yang ketujuh, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan SDA dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. Dan yang kedelapan, mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi yang bukan hak daerah di sini adalah yang D, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Kalau untuk option D ini merupakan kewajiban daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Gitu ya. Soal nomor 8.
Selain Indonesia, negara di dunia yang juga menganut sistem negara kesatuan adalah titik-titik. A. Jepang, B. Rusia, C. Brazil, D. Jerman, atau E. Malaysia. Pembahasannya, Jepang menganut bentuk pemerintahan negara kesatuan. Bahkan Jepang dimasukkan dalam nominasi negara kesatuan terbaik di dunia. Jepang memiliki seorang kaisar yang wewenangnya setara dengan presiden sebagai kepala negara. Sementara Perdana Menteri memegang amanah untuk menjalankan pemerintahan. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah yang A, Jepang. Soal nomor 9. Pada tanggal 1 Maret 1949, tokoh yang memimpin pasukan TNI merebut kembali Yogyakarta setelah agresi militer kedua adalah titik-titik. A. Ahmad Yani, B. Jenderal Sudirman, C. Gatot Subroto, D. D.I. Panjaitan, atau E. Letkol Soeharto. Agresi militer kedua terjadi di Yogyakarta, dan pada saat itu Belanda berhasil menduduki Yogyakarta. Tetapi pihak TNI melakukan perlawanan dengan menyusun kekuatan yang dipimpin oleh Letkol Soeharto. Dan pada tanggal 1 Maret 1949 terjadilah puncak penyerangan. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang E, Letkol Soeharto. Soal berikutnya, nomor 10. Sebelum dilaksanakan pemilu, kondisi politik Indonesia ditandai dengan munculnya banyak partai politik. Pemilu pertama diadakan pada tahun titik-titik. A. 1950, B. 1951, C. 1954, D. 1955, atau E. 1960. Pembahasannya, pemilu tahun 1955 merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Pemilihan umum yang diadakan sebanyak 2 kali, yaitu pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR, dan yang kedua pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Jadi jawabannya adalah yang D, 1955. Soal nomor 11, soal terakhir. Sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya ikut serta melalui perantaran wakil adalah titik-titik. A. Liberal, B. Demokrat, C. Demokrasi, D. Demokratis, atau E. Demokratisasi. Soal ini kita jadikan PR aja ya. Tulis pembahasan dan jawaban kalian di kolom komentar. Gampang kok ini, biar sama-sama belajar. Nanti insya Allah aku kasih jawabannya di deskripsi. Oke teman-teman, sekianlah dulu video pembahasan TWK NKRI pada kali ini. Jangan buang waktu, tenaga, dan pikiran untuk hal yang sia-sia. Berfokuslah pada hal yang menjadikan dirimu bernilai. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Bye.